kita harus kerjakan persamaannya sudah kita dapatkan aja, yaitu yang 4 plus minus akar 24 per 2. Oke. Nah, untuk mengerjakan soal kayak gini, kita perlu menyederhanakan nilai dari akarnya. Nah, akar 24 itu sebenarnya bisa kita sederhanakan dengan perkalian-perkalian yang berhubungan dengan sesuatu yang ada akarnya. Oke. Maksudnya apa? 24 itu bisa kita cari dengan perkalian apa aja nih teman-teman. Namakan 24 kali 1 ya. Kemudian 12 kali 2. Kemudian ada 6 kali 4 dan 8 kali 3 ini. Oke, dari angka-angka ini mana angka yang dia memiliki akar-akar kuadrat? Kalau teman-teman tahu pasti ada di angka yang ini ya. Dimana 4 adalah 2 pangkat 2. Nah, kita breakdown jadi 6 kali 4 kemudian per 2. Oke, 4 plus minus. Nah, 6 kali 4 kalau diakarin itu kan 4-nya itu sebenarnya bisa kita ubah jadi ini misalnya 6 kali 4 itu sebenarnya sama aja kayak akar 6 dikali akar 4 gitu. Nah, ketika akar 6-nya tetap akar 6, tapi akar 4 kan 2, berarti 2 gitu. 2 kali akar 6. Berarti di sini 4 plus minus 2 akar 6 per 2. Ini akar-akarnya, ini masih 2 deh. Oke. Nah, saya tulis lagi di sini ya. X 1 per 2 itu akan jadi seperti apa? Karena ini dibagi, ini kan genap ya. 4 dibagi 2 itu jadi 2 plus minus 2 bagi 2 itu jadi 1. Jadi saya tuliskan ini seperti ini. Jadi sebenarnya di sini ada 1 ya. Oke, akar-akar yang pertama berarti X1 adalah jika kita plus ya. Itu 2 plus akar 6. Akar yang kedua yaitu 2 minus akar 6. Oke, ini adalah himpunan penyelesaiannya dari soal yang tadi ya. Oke. Nah, berkaitan dengan soal yang ini, itu sebenarnya pengerjaannya sama dengan soal yang sebelumnya, ya. Tapi soal yang ini akan kita jadikan sebagai latihan soal untuk teman-teman di penugasannya ada di modul matematika. Silakan kerjakan soal-soal yang kita sediakan, baik itu kuis ataupun tugas-tugas yang lainnya, karena itu akan menentukan penilaian untuk pertemuan kali ini ya, dan untuk overall dari mata kuliahnya. Oke, referensi dari soal-soal tersebut dan materi ini itu saya ambil dari buku Thomas Aquinas ya. Ini buku kalkulus yang sangat terkenal yang berhubungan dengan pengoperasian peridaksanaan ini, hingga nanti yang berhubungan dengan peridaksanaan yang cukup kompleks. Nah, itu saja untuk kita di pertemuan ketiga kali ini. Semoga teman-teman paham akan materi yang saya berikan. Dan jangan lupa kalau ngomongin soal matematika itu semakin kita sering berlatih, semakin kita terbiasa dengan soal-soal tersebut. Dan jangan lupa juga untuk mencatat setiap materi ya. Karena sebenarnya mencatat adalah sesuatu yang perlu kita lakukan gitu ya. Karena ini berhubungan dengan ilmu ya. Nah, kalau kita analogikan ilmu itu adalah berburu. Kalau kita adalah seorang pemburu, kita akan memburu suatu buruan atau hewan buruan di hutan dengan sangat banyak. Tapi ketika pemburu ini akan pulang, tentunya akan membawa dong ya hewan-hewan buruannya. Tapi ketika hewan-hewan yang sudah kita buru tapi tidak bisa kita angkut atau tidak bisa kita ikat gitu ya,
Otomatis hewan buruannya itu tidak maksimal kita bawa ke rumah. Begitupun analogi dengan mencatat suatu ilmu yang kita dapat. Ketika kita mempelajari sesuatu, apabila kita tidak catat, itu sama aja kita tidak mengikat buruan ilmu kita, gitu ya. Itu saja dari saya. Selamat ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat mengerjakan tugas juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.